Supaya semakin berkembang jangan lupa dibantu subscribe, like, dan terima kasih atas dukungannya. Mari kita mulai cerita sebelumnya. Pernikahan dadakan dengan CEO bab 110-118. Stefan meletakkan kedua kotak makanan itu di atas meja adiknya dan berkata, Olivia tahu kalau kita kerja di kantor yang sama, jadi dia buatin sarapan lebih banyak biar aku bisa bagi ke kamu. Jangan jajan di luar terus, kotor, dulu kakak juga selalu makan di luar. Meski Stefan makan di hotelnya sendiri, tetap saja itu tidak mengubah fakta bahwa dia memang makan di luar. Kelvin meletakkan gelas berisi kopi yang dia pegang dan tak sabar untuk mengambil kotak makanan tersebut. Sabtu lalu aku sudah cobain masakannya Kak Olivia. Rasa makanannya kayak masih nempel di lidahku selama berhari-hari. Wah, makanannya beragam banget, tampilannya juga oke. Pasti enak. Nih, Kelvin langsung memberikan pujian kepada hasil buatan tangan kakak iparnya seketika dia membuka kotak makanan tersebut. Tak hanya peletakannya yang indah bagaikan karya seni, tapi rasa dari makanannya juga tentu tidak kalah nikmat. Tak heran nenek mereka begitu menyukai Olivia dan bersikeras agar kakak mereka menikahinya. Dia memang memiliki banyak kelebihan, melihat sang adik yang tampak begitu bahagia, Stefan berkata, dia berterima kasih sama aku karena aku sudah bantuin dia, makanya tadi pagi dia buatin sarapan banyak banget. Aku nggak habis, jadi aku bungkusin kemari biar kamu coba. Kelvin, Kak Olivia nyuruh kakak bawain kemari pasti karena kakak belum pernah makan, iya. Stefan tidak berkata apa-apa lagi. Kalau saja dia tahu dari awal Kelvin akan bilang begini, dia akan mencicipi semuanya agar Kelvin makan makanan sisa. Ada apa lagi, Kak? Kenapa? Padahal aku sudah berbaik hati bawain makanan, tapi kamu malah ngusir aku. Stefan memelototi adiknya dan tak sengaja dia melihat di ujung meja terdapat sebuah kerajinan tangan berbentuk pot bunga yang dibuat dari kawat tembaga. Stefan mengambil pot bunga tersebut dan berkata sambil mengamatinya, pot bunga ini dan kerajinan tangan yang nenek pajang kayaknya dibuat oleh orang yang sama. Sarah memajang kerajinan tangan yang diberikan oleh Olivia di tempat yang mencolok, jadi bahkan orang yang tidak terlalu memperhatikan pun lama-kelamaan akan ingat dengan barang itu karena sering melihatnya. Mata kakak memang jeli, puji Kelvin sembari menyantap makanan yang dibawakan untuknya, ini kerajinan tangan yang dibikin sama Kak Olivia. Kebetulan Kak Olivia lagi bikin waktu aku bawa nenek ke tokonya, jadi Kak Olivia juga kasih aku satu. Kak, bukan tanpa alasan nenek suka sama Kak Olivia. Kerajinan tangan yang dia buat sudah kayak hidup. Semua orang yang ngelihat pot bunga ini pada bilang bagus. Jadi aku rekomendasiin tokonya Kak Olivia biar mereka beli di sana. Kamu pelan-pelan saja makannya. Abis itu langsung balik kerja, jangan malas-malasan, kata Stefan sembari meletakkan pot itu kembali di atas meja. Oke, Kak, hati-hati. Aku nggak antar lagi ke bawah, ya. Stefan sempat berhenti ketika dia berada di depan pintu dan menoleh kembali ke pot tersebut, tapi dia tidak mengatakan apa-apa dan langsung pergi. Kelvin yang mengetahui isi pikirannya bergumam pada dirinya sendiri sambil terkekeh, kakak pasti cemburu, ya. Stefan merasa tidak nyaman dengan apa yang dia lihat tadi. Hubungan antara Stefan dengan Olivia memang tidak menyimpan perasaan apa-apa, tapi tetap saja dia adalah suaminya. Lantas, mengapa Olivia memberikan kerajinan tangan yang dia buat untuk Kelvin, tapi Stefan sendiri tidak dapat apa-apa, mau minta, tapi gengsi. Namun jika hal ini tidak segera dibicarakan, Stefan merasa seolah ada sesuatu yang mengganjal hati karena merasa dirinya telah diabaikan. Lanjut cerita bab 111. Sementara itu, Olivia sama sekali tidak menyadari kalau suaminya cemburu. Dia kembali ke tokonya dan mulai membuat kerajinan tangan lainnya. Liv, beberapa hari terakhir kenapa kamu selalu bikin bunga terus? Memangnya selaku itu? Tanya Junia ketika dia melihat Olivia lagi-lagi membuat barang yang sama. Olivia yang kebetulan baru saja selesai membuat karyanya beristirahat sejenak, lalu dia tersenyum dan menjawab pertanyaan temannya, toko onlineku lagi ramai banget akhir-akhir ini. Yang pesan pohon ini terlalu banyak, apa mungkin mereka tergerak buat beli karena kasihan sama kamu dan Kak Odelina? Kayaknya bukan karena itu. Cuma nomor telepon dan foto waktu aku masih kecil yang tersebar, tapi mereka nggak tahu apa-apa lagi selain itu. Postingannya juga sudah dihapus, bahkan postingan yang diunggah sama akun-akun verified juga sudah dihapus. Bisa jadi mereka menghapus postingan itu karena takut terlibat keributan dengan keluarga Hermanus. Untung ada gosip soal Stefan yang mengalihkan beritaku, jadi nggak terlalu banyak orang yang tahu. Aku langsung balas selagi mereka belum sempat ngerusak pekerjaanku. Jadi rasanya nggak mungkin mereka yang belanja di tokoku. Junia langsung bersemangat ketika berbicara soal gosip yang menimpa Stefan. Aku dengar dari tanteku, katanya Amelia ngelihat berita yang berkaitan sama kamu, terus dia mengalihkan perhatian netizen.
Stefan nggak senang, jadi dia juga diam-diam mengalihkan berita itu. Jadi, Amelia secara nggak langsung sudah bantuin aku, dong. Aku harus berterima kasih sama dia dan doain semoga dia cepat dapetin Stefan. Amelia itu anak keluarga Sanjaya. Dengan uang yang mereka punya, mereka pasti bisa nemuin Stefan tanpa ada masalah. Untung nggak ada orang lain yang tahu waktu kita ngejek Stefan. Pokoknya lain kali kita nggak boleh ngomong sembarangan lagi, tutur Olivia. Kita kan cuma gosip doang. Kalaupun Stefan punya kelainan, memangnya Amelia bakal tahu. Dari dulu nggak pernah ada cewek yang dekat sama Stefan, jadi siapa yang tahu dia punya kelainan atau nggak? Aku rasa mereka berdua nggak bakal bisa bersama. Aditama Group dan Sanjaya Group nggak cocok. Kalau nantinya kedua perusahaan itu jadi musuh, Amelia yang ada di tengah-tengah mereka bakal bingung mau bantu siapa. Mau itu keluarga Aditama atau keluarga Sanjaya, mereka nggak bakal suka sama Stefan dan Amelia. Tapi, Amelia berani nembak Stefan di depan umum. Dia juga cewek yang berani mencintai dan membenci orang lain. Aku salut sama dia, jelas Junia. Setelah beristirahat sejenak, Olivia melanjutkan kerajinan tangannya sambil bertanya, toh itu urusan orang lain, orang biasa kayak kita nggak mungkin bisa ketemu sama Stefan seumur hidup. Kalau ada gosip cukup didengar sedikit saja, nggak usah terlalu dipeduliin. Ngomong-ngomong, tante masih suka jodohin kamu. Untuk sekarang, sih, nggak. Mungkin tanteku ada ngomong sesuatu sama dia. Kalau tebakanku benar, nggak lama lagi aku bakal disuruh ikut ke acaranya dia. Liv, jangan cari aku buat urusan begituan, aku nggak tertarik, tolak Olivia. Sebelumnya Olivia sudah pernah menemani Junia ke acara seperti itu, dan cukup sekali saja. Olivia tidak takut dengan acara semacam itu, dia hanya tidak suka saja. Ada banyak makanan enak, loh. Kita makan-makan saja. Aku masih sanggup beli sendiri, tapi memang kamu rela keluar duit sebanyak itu. Kamu kan masih harus nabung buat beli rumah, ucapan Junia tepat mengenai sasaran, membuat Olivia tidak bisa lagi beralasan, Liv, kita kan teman baik. Kalau ada apa-apa, aku selalu ngajak kamu. Gantian kamu yang temani aku, ya. Acara yang kita datangi juga buat orang-orang elit, kok. Kamu pasti bisa dapat wawasan baru di sana, rayu Junia, tante. Seketika itu tiba-tiba terdengar suara Russell. Lanjut cerita bab 112. Olivia langsung menghentikan obrolan dan aktivitasnya dan langsung keluar dari meja kasir ketika melihat kakaknya datang membawa Russell. Junia sudah bergerak lebih cepat menggendong dan mencium Russell, membuatnya tertawa riang. Ada apa kakak kemari? Tanya Olivia, waktu sudah menunjukkan pukul 10. Di jam seperti ini seharusnya Odelina sedang di rumah menyiapkan makan siang. Suaminya pasti akan mengeluh jika tidak ada makanan di meja ketika dia pulang kerja. Aku bosan di rumah, Russell juga rewel minta diajak kemari, kata Odelna, lalu dia melepas kacamata hitamnya dan menyeka keringat, sudah bulan November masih panas begini. Musim gugur dan musim panas Itmambera memiliki suhu yang kurang lebih sama, bahkan musim dingin pun tidak terasa dingin. Udara di pagi dan malam hari cukup sejuk, tapi matahari berada di puncak tertinggi di siang hari, dan panasnya itu membuat sekujur tubuh berkeringat. Sudah jam segini, kakak nggak masak. Aku sudah ngasih makan Russell sebelum datang kemari, aku juga bawa susu buat jaga-jaga, jadi mau main di sini sampai sore juga nggak masalah. Nanti kita pesan makan saja, atau beli lauk di pasar sekitar sini, biar aku yang masak di dapur toko kalian. Si Roni, berasnya sudah aku cuci, rice cooker juga sudah aku colok. Kalau dia pulang nanti, tinggal masak saja nasinya, sayur juga sudah disiapin, tinggal dia mau rebus atau tumis suka-suka dia. Kak Odelina ngerjainnya setengah-setengah, ya. Ledek namanya juga patungan, jadi ya aku cukup kerjain setengahnya. Kalau aku kerjain semua, bukan patungan lagi namanya. Dia sendiri yang minta begitu, kamu kira patungan cuma soal duit. Odelina sudah muak dengan tingkah laku suaminya belakangan ini, jadi dia bersikap sangat tegas dalam menjalankan sistem patungan ini supaya Roni jera. Odelina selalu berada dalam posisi yang dirugikan selama 3 tahun pernikahan mereka. Harus melahirkan anak dan kehilangan pekerjaan, bentuk tubuhnya mulai berubah, bahkan sampai diperlakukan semena-mena. Jika Odelia tidak segera membalasnya, Roni akan berpikir kalau Odelina adalah orang yang mudah ditindas. Harimau yang tidak mengaum sama saja dengan kucing penakut. Sistem patungan yang tidak masuk akal ini adalah ide Roni sendiri, jadi biar dia yang merasakan akibatnya. Padahal dulu Roni baik banget sama Kak Odelin, tapi baru berapa tahun sifatnya langsung berubah, keluh Junia. Tidak salah jika pernikahan disebut sebagai akhir dari rasa cinta.
Orang yang berada di luar ingin ikut campur, dan orang yang berada dalam pernikahan justru ingin membebaskan diri, sepertinya memang lebih baik tidak usah buru-buru menikah. Biar hidup bebas dulu beberapa tahun baru berpikir ke arah sana, ini semua gara-gara mertua dan kakak iparku. Roni terlalu percaya sama mereka, keluh Odelina. Lanjut cerita bab 113. Aku kesal banget gara-gara patungan, jadi hadiah yang Olivia dan Stefan beliin waktu itu langsung aku bawa ke kamar. Odelina duduk di kursi sementara Olivia masuk ke dapur dan mengeluarkan beberapa buah dari kulkas dan menyajikannya pada sang kakak setelah dicuci. Junia juga menyajikan segelas air hangat untuk Odelina. Odelina tidak takut aib rumah tangganya tersebar ke halayak ramai. Tujuan dari kedatangannya hari ini adalah untuk mencurahkan isi hatinya kepada sang adik. Jika tidak mencari teman bicara untuk curhat, mungkin Odelina bisa depresi. Dia juga sudah kenal lama dengan Junia dan tahu Junia bisa dipercaya. Waktu aku baru bangun beberapa hari yang lalu, mereka sudah diantar pulang sama Roni. Aku sih nggak peduli mereka mau pergi atau enggak, tapi masalahnya, mereka juga bawa pergi hadiah yang dikasih sama Olivia. Bahkan beberapa mainannya Russell juga dibawa pergi. Jelaslah aku marah. Roni masih bisa bilang biar kakaknya bawa pulang pula, kata Odelina. Memang kakaknya Roni hidup kekurangan. Mereka pada kerja dan punya pendapatan masing-masing. Anak mereka juga dijagain sama kakek neneknya. Waktu muda mereka ada asuransi, jadi sekarang bisa hidup enak cuma dengan mengandalkan uang pensiunan. Tapi kalau Roni masih kasih mereka duit setiap bulan, bukannya itu sama saja dengan menghidupi keluarga kakaknya. Pendapatan mereka ditabung, yang mereka pakai untuk kehidupan sehari-hari itu uang orang tua dan adiknya. Adiknya belum berkeluarga, jadi dia nggak keberatan kasih duit ke kakaknya. Kami punya keluarga dan masih harus bayar cicilan rumah, tapi dia bisa-bisanya minta duit dari adiknya untuk menghidupi diri sendiri, sambungnya. Odelina tidak suka dengan sikap suaminya yang seenaknya. Jelas-jelas kedua orang tuanya menggunakan uang pemberiannya untuk membiayai hidup orang lain, tapi dia masih saja memberikan uang setiap bulan, sedangkan Odelina sendiri malah diabaikan. Odelina juga tidak suka dengan sikap Roni yang begitu baik dulu, tapi berubah total. Semenjak Odelin mengandung, anak ngebiayain orang tua itu memang sudah sepantasnya, tapi apa susahnya menghidupi keluargaku juga. Toh aku juga bukan minta dia kasih semua duitnya. Aku cuma minta dia sisihin sedikit buat biaya sekolah Russell. Tapi omonganku cuma dianggap angin lalu, dan dia malah ngusulin buat patungan seolah aku yang habisin semua duit dia. Odelina sungguh menyesal saat itu dia buru-buru mengundurkan diri dan menjadi ibu rumah tangga. Begitu seorang wanita tidak punya pendapatan, dia pasti akan meminta kepada suaminya, dan di saat itulah seorang wanita kehilangan kepercayaan dirinya. Odelina sudah merasakan seperti apa penderitaan itu. Untungnya dia masih punya adik yang siap membantunya. Biasanya orang tua yang lebih suka ngebiayain anaknya, tapi kenapa ini malah terbalik? Kalau anak ceweknya hidup susah, ya, wajar. Tapi dia juga nggak miskin, paling nggak masih punya rumah dan tabungan, ucap Junia. Sejak awal Olivia sudah tahu keluarga kakak iparnya seperti itu. Dia mengambil Russell dan gendongan Junia dan berkata kepada kakaknya, "Kak, sekarang coba cari kerja saja. Russell bisa dititipin di sini. Bukan apa-apa, tapi aku khawatir nanti kakak sudah nggak kuat sama Roni dan malah memperebutkan hak asuh anak. Kalau nggak ada pendapatan, mana mungkin kakak bisa menang." Junia cukup terkejut, tapi mengingat watak dari keluarganya Roni, tidak heran jika suatu saat nanti Odelina akan cerai dengan Roni. Punya suami, mertua, dan kakak ipar seperti itu, bisa bertahan sampai tua sudah merupakan bentuk kesabaran yang luar biasa, coba lihat 2-3 bulan lagi saja. Sebentar lagi tahun baru, aku mau sekolahin Russell di TK dulu. Nanti kamu bantu aku jemput Russell saja siangnya, Odelina tentu akan mencari pekerjaan, meski jabatannya nanti tidak akan setinggi saat belum menikah, setidaknya dia bisa menemukan pekerjaan yang cocok. Lanjut cerita bab 114. Olivia menyanggupi permintaan kakaknya dan mencium Russell sambil bertanya padanya, "Russell mau sekolah?" "Nggak mau," jawabnya, "di usianya Russell sekarang ini, setiap anak pasti ingin dekat-dekat dengan ibunya, kakak sudah mikir mau masukin Russell ke TK mana? Kalau sudah, weekend nanti kita bawa dia main ke sana saja biar lebih familiar sama lingkungannya. Kalau dia suka, dia pasti bakal senang belajarnya," usul Olivia. Di akhir pekan banyak taman kanak-kanak yang mempersilakan para orang tua membawa anak mereka melihat-lihat lingkungan sekolah. Odelina menyetujui saran Olivia dan kembali mengomel, "Masih ada satu lagi yang bikin aku marah setengah mati. Kakaknya si Roni pernah bilang kalau dia mau bawa anaknya sekolah di kota dan izin tinggal di rumahku. Dia minta aku yang antar jemput anaknya sekolah,
masak, dan ngajarin mereka tugas sekolah. Dia pikir aku ini babysitter gratis. Roni mau kasih aku 3 juta sebagai upah. Masalahnya, buat apa aku susah-susah demi anak orang lain? Roni juga minta kepemilikan rumahnya dikasih ke kakaknya biar sekolah lebih gampang. Sudah gila kali dia. Kalau kepemilikan rumahnya dioper, memangnya aku bisa minta balik? Olivia dan Junia hanya bisa terdiam mendengar cerita Odelina. Biasanya mereka hanya mendengar cerita semacam ini dari orang lain di internet, tak disangka ternyata hal itu juga terjadi kepada Odelina. Odelina meneguk air yang dihidangkan untuknya dan kembali bercerita, aku bilang ke Roni, kalau kepemilikan rumahnya mau dikasih ke kakaknya, biaya renovasi rumah harus dikembalikan ke aku. Waktu itu aku habis 800 juta buat renovasi rumah, seluruh tabungan Odelina hasil bekerja selama ini habis hanya untuk membayar rumah tersebut, kalau dia nggak mau, aku bakal cerai sama dia. Liv, tolong ingatkan aku, ya. Kalau ketemu rumah bagus, aku mau tinggal di sana saja. Aku sudah muak sama Roni. Kehidupan rumah tanggaku sama dia sebentar lagi bakal selesai. Dulu Odelina tidak pernah ada pemikiran untuk cerai, tapi setelah dihadapi dengan dua masalah ini, ditambah lagi sikap Roni kepada keluarganya sendiri yang jelas tidak adil, Odelina benar-benar kecewa padanya. Dia pun mulai mempertimbangkan untuk cerai dan mulai mempersiapkan semuanya. Rumah yang dari tadi dibicarakan itu adalah rumah yang Roni beli sebelum menikah. Odelina tidak mendapatkan bagian atas rumah itu, tapi biaya renovasi dia yang keluar, jadi dia harus mendapatkan kembali uang itu. Sikap dia benar-benar bikin aku kecewa, kata Odelina dengan berlinang air mata. Tidak mudah bagi kedua kakak beradik ini untuk bisa hidup seperti sekarang, tapi Odelina malah menikah dengan pria tak berguna seperti Roni. Namun, salah dia juga yang tertipu oleh Roni. Lanjut cerita bab 115. Tapi bukan berarti semua cowok kayak Roni. Jun, jangan sampai kamu takut menikah gara-gara dengar ceritaku, ya, ucap Odelina. Aku paham nggak cowok nggak cewek pasti ada yang begitu. Menikah atau enggak itu tinggal lihat ketemu orang yang cocok dan mau berjuang bersama seumur hidup. Aku nggak bakal terpengaruh sama cerita Kak Odelina barusan, tapi kalau mau menikah nanti, aku pasti bakal mempertimbangkan sifat pasanganku nanti, jawab Junia. Ibunya Junia sering bilang bahwa menikah itu bukan hanya berkomitmen terhadap satu orang, tapi juga keluarganya. Jadi, setiap orang juga harus bisa bergaul dengan anggota keluarga pasangan. Junia sungguh salut kepada kedua temannya ini. Kehidupan rumah tangga Odelina jelas tidak baik. Dia hanya punya Russell, jadi tentu Odelina tidak bisa gegabah jika ingin bercerai. Dia harus mempersiapkan dengan baik jalan keluarnya agar taraf kehidupannya membaik dan bisa bersaing dengan Roni dengan penuh percaya diri. Berbeda dengan Olivia yang menikah kilat dengan Stefan. Baik Olivia maupun Stefan bahkan tidak mengenali satu sama lain sebelum menikah. Pernikahan seperti itu butuh keberanian yang sangat besar. Junia tidak yakin apakah dia punya keberanian untuk menikah dengan orang asing seperti yang dilakukan oleh Olivia. Untuk saat ini, tampaknya Stefan masih lebih bisa diandalkan daripada Roni. Setidaknya Stefan memberikan bantuan saat Olivia menemui masalah. Meski begitu, pernikahan Olivia dengan Stefan hanya berlangsung selama setengah tahun sesuai perjanjian. Hal ini membuat Junia khawatir terhadap masa depan teman baiknya. Kring, seketika ponsel Olivia berbunyi. Dia mengembalikan Russell ke Odelina dan melihat siapa yang menghubunginya. Ini dari Stefan. Aku angkat sebentar, Olivia tidak ingin rahasia dia dengan Stefan diketahui oleh kakaknya, jadi dia pergi keluar untuk menerima panggilan tersebut. Olivia keluar dari tokonya cukup jauh dan baru menerima telepon dari Stefan setelah memastikan kakaknya tidak bisa mendengar perbincangan mereka. Ada apa, Pak Stefan? Namun, pertanyaan Olivia hanya dibalas dengan kesunyian. Olivia mengira teleponnya belum tersambung, jadi dia melihat layar ponselnya dan memastikan panggilan tersebut telah tersambung. Dia pun kembali bertanya, Pak Stefan bisa dengar? Iya, Stefan hanya menyahut singkat dan tidak berkata apa-apa lagi selain itu. Kenapa, Pak Stefan? Tanya Olivia sekali lagi. Stefan juga tidak tahu apa maksud dan tujuan dia menghubungi Olivia. Dia baru saja selesai rapat dan kembali ke ruang kantornya. Karena tidak ada yang sedang dikerjakan, Stefan spontan menghubungi Olivia. Namun dia segera menyesali perbuatannya begitu Olivia mengangkat teleponnya karena dia tidak tahu apa mengapa dia menghubunginya. Akan tetapi, dia selalu bisa mencari alasan, saudara kamu ada yang hubungin kamu. Mereka kirim pesan banyak banget, tapi aku nggak baca semuanya. Mereka minta aku hapus postingan itu. Intinya, mereka nggak merasa bersalah, dan mereka masih maki-maki aku, balas Olivia, nggak usah dihapus, biar banyak orang yang tahu kayak apa muka asli mereka, aku nggak hapus.
Aku bakal bikin mereka tunduk dan meminta maaf biar mereka nggak berani macam-macam lagi sama kita. Lanjut cerita bab 116. Dari kejadian ini seharusnya mereka nggak bakal berani lagi, kata Stefan. Biasanya siang kamu makan di mana? Di luar. Mau traktir aku? Aku mau traktir kalau kamu memang ada waktu. Kamu sudah ngebantu aku banyak banget. Yang bisa aku lakukan sebagai ucapan terima kasih cuma dengan traktir makan. Tapi kamu jangan pilih restoran yang terlalu mahal, takutnya aku nggak sanggup. Stefan ingin tertawa mendengarnya. Katanya ingin traktir makan sebagai ucapan terima kasih, tapi takut tidak sanggup kalau pergi ke restoran yang terlalu mahal. Jadi sebenarnya dia tulus atau tidak? Waktu istirahat siang nggak banyak, jam pulang kerja juga terlalu ramai. Kalau kamu beneran mau traktir aku makan, pulang lebih cepat terus buatin aku makanan yang enak. Porsinya nggak usah terlalu banyak. Yang penting cukup untuk berdua saja. Stefan tidak akan membawakan makanan buatan Olivia untuk Kelvin lagi. Lagi pula untuk apa juga dia membawakannya. Kalau Kelvin ingin memakan masakan rumah, biar dari cari istri saja sendiri supaya bisa makan masakan istrinya setiap hari. Oke, deh, kalau begitu. Nanti aku pulang lebih cepat untuk beli bahan. Kita makan di rumah, maaf ngerepotin. Stefan tidak beranggapan seorang istri wajib memasak untuk suami. Stefan bersyukur jika memang Olivia yang berinisiatif mau memasak untuknya. Mereka berdua sama-sama punya pekerjaan masing-masing, jadi tidak ada salah satu yang lebih santai. Baik suami atau istri harus sama-sama berkorban jika ingin membangun keluarga yang bahagia. Setelah percakapan mereka berakhir, Stefan meletakkan ponselnya di atas meja dan bergumam, aku kesurupan. Kenapa aku bisa tiba-tiba telepon dia? Kring, tiba-tiba ponselnya kembali berbunyi. Stefan segera meraih ponselnya dan berharap panggilan itu berasal dari Olivia. Namun sayangnya, dia harus kecewa karena panggilan itu ternyata berasal dari nomor tak dikenal. Stefan, sahut suara di telepon dengan nada lembut, serta nada centil yang terkesan dibuat-buat. Stefan yang mendengar itu langsung menutup panggilan tersebut tanpa memberi kesempatan bagi lawan bicaranya untuk bertutur kata, lalu segera memasukkan nomor tersebut ke blacklist. Karena nomor itu adalahnya nomornya Amelia. Dari mana wanita itu mendapatkan nomornya Stefan? Apakah dari Aksa? Aksa tidak suka melihat Stefan bersama dengan Amelia. Setiap kali Amelia datang ke Aditama Group untuk membuat onar, pasti Aksa atau istrinya yang datang menjemput Amelia. Sepertinya tidak mungkin Aksa yang memberikannya. Namun jika bukan Aksa, siapa? Stefan benci dengan sikap Amelia yang suka mengumbar cintanya di depan umum. Sejak awal Stefan memang cukup dingin ketika berurusan dengan cinta. Lanjut cerita bab 117. Olivia memasukkan ponselnya ke saku celana dan ketika hendak kembali ke tokonya, dia melihat Odelina baru saja keluar. Kakak mau kemana? Aku mau beli bahan makanan buat kalian. Nanti siang nggak usah pesan, terlalu sering pesan makanan di luar nggak bagus. Liv, tolong jagain Russell. Ya, tidak lupa Olivia mengingatkan kakaknya untuk berhati-hati di jalan. Dia lebih memilih menggunakan sepeda listriknya untuk berangkat kerja daripada mobil baru karena sepeda listrik lebih cepat dan praktis. Dia khawatir akan terjebak macet di jam sibuk jika menggunakan mobil. Kak, uangnya aku transfer. Ya, karena tidak ingin sang kakak menggunakan uang dari Roni untuk membeli bahan makanan, Olivia mentransfer sejumlah uang kepada kakaknya. Olivia masuk ke tokonya setelah mengantar kepergian kakaknya. Ini bukan pertama kalinya Russell datang kemari. Dia sudah cukup dekat dengan Junia, jadi ketika kangen, ya, ledek Junia, ibunya sedang tidak ada, dia tidak akan menangis atau merengek. Russell sudah biasa jalan ke sana kemari di dalam toko dan meraba buku-buku yang ada di sana dengan penuh rasa ingin tahu, orang itu nyariin kamu. Di jam kerja gini bisa nelepon, pasti kangen, ya, ledek Junia. Dia nanya apa aku ada kontak sama mereka, berarti dia peduli sama kamu, dong. Liv, mungkin kamu boleh coba sama Pak Stefan. Seiring berjalan kalau dirasa cocok, tinggal lanjutin, deh, namun Stefan masih bersikap waspada dan tidak mau Olivia dekat-dekat dengannya. Olivia pun tidak buru-buru mengambil inisiatif. Dia ikuti saja kemana arus membawanya. Olivia dibuat cukup terkejut dengan ciuman tadi pagi. Tidak ada satupun dari mereka yang mengambil langkah lebih jauh. Olivia merasa cukup beruntung Stefan masih sangat polos jika bicara soal hubungan antara pria dan wanita. Di zaman sekarang sudah sulit menemukan pria yang begitu polos. Seperti Stefan, itu juga menjelaskan bahwa Stefan sangat cuek terhadap urusan percintaan. Tak heran neneknya mati-matian menjodohkan mereka berdua. Tanpa usaha dari neneknya, ditambah lagi dengan temperamen Stefan yang sulit diatur, mungkin Stefan tidak akan menikah sampai dia tua nanti. Jun, menurut kamu hadiah apa yang bagus buat cowok? Kamu mau kasih dia hadiah? Dia sudah bantu aku banyak banget.
Jadi aku mau kasih dia hadiah sebagai ucapan terima kasih. Kalau aku lihat, biasanya mamaku kasih papaku baju, dasi, jam tangan, atau sepatu. Papaku suka minum, jadi kadang-kadang mamaku suka beliin dia beberapa botol wine. Aku nggak tahu ukuran bajunya. Baju yang dia pakai juga biasanya hitam semua. Aku pernah kasih saran buat ganti warna, tapi dia malah kelihatan kesal dan bilang nggak usah ikut campur urusan baju. Muka dia kelihatannya serius. Kalau pakai baju hitam justru kelihatan tambah seram. Orang yang lihat dia saja bisa langsung bilang kalau dia itu pasti pentolan di tempat kerjanya. Entah sudah berapa orang yang terintimidasi sama dia, kamu bantu aku pikirin, dong, kasih apa bagusnya, coba tanya neneknya saja, dia pasti tahu, usul Junia, merasa itu adalah ide yang baik, Olivia pun segera menghubungi neneknya Stefan. Lanjut cerita bab 118. Sarah cukup tertarik ketika mendengar Olivia menanyakan apa yang disukai oleh cucunya. Dia pun dengan senang hati memberitahu apa yang Stefan sukai kepadanya, termasuk rahasia seperti apa warna celana dalam favoritnya. Semua pakaian Stefan dibuat khusus untuknya dan dikirim langsung ke rumah begitu selesai dibuat. Sarah bisa tahu warna celana dalamnya Stefan karena pernah melihatnya langsung. Liv, barang yang Stefan suka nggak banyak, jadi kamu nggak usah terlalu pikirin. Beliin dia baju mana saja nggak masalah. Biar nenek kasih tahu ukuran bajunya. Tapi gimana kalau yang aku beli ternyata dia nggak suka? Yang penting maksud kamu sudah tersampaikan. Dia pakai atau nggak itu urusan dia. Tapi, nenek rasa dia pasti bakal pakai, walau dari luar terlihat seolah dia tidak menyukai baju pemberian sang istri, sebenarnya dia akan tetap memakainya ke kantor. Sarah memang sudah tidak terlibat dengan urusan di kantor, tapi dia tetap tahu apa yang terjadi di sana terkait cucu sulungnya. Stefan selalu membanggakan betapa unik istrinya di depan Reiki, ucapan Sarah membuat Olivia mantap untuk membelikan 2 potong baju dan 2 buah dasi. Setelah menyelesaikan pekerjaan dan makan siang, Olivia menaiki sepeda listriknya untuk pergi berbelanja, sekalian mengantar kakak dan keponakannya pulang. Kak, pulang nanti mungkin Roni bakal ribut sama kakak lagi. Tadi Roni sempat menelepon Odelina dan bertanya mengapa di rumah tidak ada makanan. Dari percakapan mereka di telepon itulah Olivia menyadari betapa marahnya Roni. Aku berani kayak begitu karena aku nggak takut harus ribut sama dia, jawab Odelina setelah terdiam sejenak. Liv, kalau nanti aku beneran cerai sama Roni, kamu harus bantu aku, ya. Tenang saja, aku pasti bisa bangkit lagi, bantuan yang dimaksud ini tentu adalah masalah ekonomi. Namun tentu saja Odelina tidak berharap diberikan uang secara cuma-cuma oleh adiknya. Dia pasti akan mengembalikan semua uangnya ketika dia sudah pulih kelak. Kakak kok ngomong begitu? Masalah kakak ya masalahku juga. Apapun keputusan yang kakak ambil, aku dukung sepenuhnya. Stefan juga bilang, kalau butuh apa-apa langsung kasih tahu saja. Dia juga paling nggak suka sama Roni, Stefan orang yang baik, kamu harus sayangi dia. Jalani rumah tangga kalian yang benar supaya nggak jadi kayak aku. Aku nyesal banget waktu itu nurut saja apa kata-kata dia. Kenyataannya, semua janji manis yang dia kasih itu bohong. Iya, Kak, Olivia bersikeras mengantar kakaknya sampai depan rumah karena apabila Roni berani macam-macam, Olivia bisa melindunginya. Odelina membuka pintu sambil menggendong Russell yang sudah tertidur lelap, diikuti oleh Olivia di belakang, kemana saja kamu? Kenapa baru pulang? Kirain, ada Olivia juga. Raut wajah Roni tampak sangat muram ketika dia keluar dari dapur. Tadinya dia ingin mencaci maki Odelina, tapi dia mengurungkan niatnya ketika melihat Olivia juga datang. Kak Roni masih belum makan? Tanya Olivia, seketika itu Roni memelototi Odelina, tapi Odelina tidak menghiraukannya dan membawa Russell kembali ke kamar. Liv, lihat, tuh, kakakmu. Setiap hari cuma gendong anak doang, nggak pernah ngerjain apa-apa. Aku pulang kerja saja masih harus masak sendiri. Apa bedanya sama hidup sendiri? Olivia yang mendengar itu langsung naik pitam, ternyata dia hanya menganggap Odelina sebagai pengasuh gratisan. Cerita bersambung.